langsung Pakuito ternyata menjadi first band pembukaan kita MDL season yang ketiga. Bener nggak? Hero baru Pakuito yang awal-awal kalau aku bilang di rank selalu terbuka. Sekarang belakangan udah nggak pernah lihat. Udah nggak bisa. Bro, aku coba ya, aku misalnya pilihannya antara coba Benedetta atau Pakuito. Pakuito. Aku mending nge-ban Pakuito. Pakuito itu ngelawan balik tau Lawan gak? balik. Kalau Benedetta ya memang karena ngedes apa imun-imunnya kan kuat. Nah kalau Pakuito ini dia nggak ngedes, nggak imun. Benar. Tapi ketika darahnya sekarat, kita kan makin dirahi. Iya benar. Tapi dia pukul balik sama dia. Kita yang modar habis itu kan. Copot kan. Matilda yang sudah di-ban oleh Geekfam dan disusul oleh Esmeralda dari Siren Esport. Tentunya ini adalah band kelas atas ya. Hero-hero kelas S, dimana juga Benedetta akhirnya bisa di-ban oleh Geekfam Junior. Ini menurut Om Awa, 4 hero overpower sudah harus dihilangkan dari Lane of Dawn. Menurut Om Awa bagaimana? Sebenarnya sih kayak Esme masih bisa dilawan gitu menurut gue ya. Masih ada yang lebih concern lagi sekarang apakah mereka bakal ngebuang untuk Digi sendiri karena Digi memang benar-benar kayak satu hero yang cukup annoying di meta sekarang karena kita ngelihat banyak hero pick yang menggunakan CC. Jadi CC-nya banyak banget dan itu bisa dinetralkan semua dengan adanya Digi aja seorang diri. Tapi ngelihat adanya Esmeralda dan Natalia Diamanin, aku sih kayaknya ngelihat Digi sih Om. Bakal ngeliat Digi ya? Iya, aku sih ngelihatnya ada Digi diambil sama Siren, tapi nggak tahu apa yang bakal terbuka, apakah Brody kebuka. Oh ya, Brody Karena masih kalau ada. Brody terbuka, Udah, Brody harus di-ban. ya Paling broken. Dia menyalahi kodrat hidup sih. masa kalau dia langsung jadi tank? Iya, tapi itu sakit banget ya kan. Iya, Pasifnya itu salah kodrat, nggak bisa. Nggak, dan bahkan cuma dia yang kodratnya disalahkan tapi menjadi overpower. Iya, betul. Dengan cuman pakai satu item damage saja Raptor Machine-nya udah cukup sebenarnya. Udah cukup sakit ya, Om. Udah cukup sakit dari early sampai mid ya. Kebalik, Pung. Dia jangan pakai Oh iya, sorry, dia beli yang ini ya. Base killer. Oh iya, Base Killer. Dia pakainya itu Malefic Roar. Malefic Roar. Nah, yang putus itu armor orang. Nah, Untuk Brody kan basic ya, setuju. gitu. Kita semua setuju kalau Brody harus. Kalian juga setuju pastilah ya. Pasti. Setuju lah. Buat yang di rumah jangan melakukan kesalahan untuk ngelepas Brody. Nah, Jangan. tapi kalau dia ngelepas Yusin di awal ngambil Yusin rugi banget. Aku sih lebih prefer untuk mengambil Granger ya, karena Granger sekarang lagi di buff juga. Aku enggak. Digi kah? Aku Digi, Selena oke. Digi Selena boleh. Musuhnya kalau Sylvana ngambil Sylvana rugi Sylvananya. Langsung hilang dia. Iya. Langsung hilang. Yes, ini statistik yang kita Yuzong. munculkan adalah statistik dari season yang kemarin ya kawan-kawanku ya. Karena kita baru mulai di season ini dan sayang sekali bro kalau misalnya dia nggak ngambil Digi gitu loh. Iya, Digi tuh kalau aku sering main di rank ya Oji ya, nyebelin banget asli dah. Nyebelin itu karena dia kan juga bisa bener kata Om Awa tadi, sekarang banyak hero CC dan itu membuat kita untuk melakukan penetrasi juga cukup sulit ya. Atau itu yang kedua, lu gak bakal bisa pulang enak kalau sudah komit gitu. Sudah komit gak bisa dapat kartu di first time. Nah, Ya. aku jadi Geekfam ambil Digi. Nah kalau Digi nggak diambil, aku jadi Siren. Aku ban Digi, aku ambil Sylvana. Oke. Karena Iya sih, ini itu bisa. show-nya ini belum tentu jadi coteng loh. Iya, bisa Betul. jadi cowok di XP lane. Iya benar, karena kan kita udah lihat nih, udah ada mid laner. Ya. Habis itu kita lihat juga udah ada support. Ya. Sebenarnya nggak tahu juga sih dia bisa di gold atau di support dari caknya. Dan juga ada Chow. Jadi bisa dibilang ini dua hero yang di pick di ketiga itu masih rancu. Masih rancu. Kalau aku lihat. Nah, apakah Baxia bakal di-ban juga sama Gifem karena ada Yuzong? Baxia di ban sama Gifem kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Tapi kalau dia pakai Baxia, tandanya Chow-nya itu bakal berada di mid. Chow-nya harus ada di mid. Oke. Baxia-nya di side lane dong berarti. Ya nggak, Pung? Betul. Untuk menghadapi Yuzong. Buat lawan Yuzong Iya. bisa, buat lawan siapapun lah yang aktif mungkin bisa ditaruh di bagian sideline yang cukup tebal ya. Apalagi ya, Yuzong kan ada regionnya. Iya. Regionnya tuh bisa di-cut lah sama Yuzong ya. At least mereka bisa diskon satu item pertama lah kayak NOD-nya mungkin, atau ada Biglet-nya. Oke. Sylvana yang menjadi band dari Geekfam Junior. Sylvana, Sylvana. aku udah bilang Sylvana, aku udah feeling pasti bakal diambil bro. Sylvana diambil setelah dari Siren ngelihat pick ketiga dari Geekfam. Ya. Aku udah feeling. Dan Cloud diamanin, yang bisa dibilang mid laner ada dua yang lagi nge-hits banget. Sin dan Cloud. juga Cloud. Ya, dua-duanya cukup OP sih buat yang sekarang ya. Ya. Karena burst damage yang bisa dibilang cukup besar Red Cloud-nya dengan basic duet. Kalau kita bicara soal instansi ya, itu dia. Maxman yang punya kemampuan dengan Restless-nya kemudian bisa dari sisi. Ya, meskipun memang udah di nerf, nggak ada big shield lagi sekarang, tapi ya masih cup oke lah. Iya, masih Buat bisa. Sunshine bisa buka open map dengan Mountain Shocker. Ya.
Jadi bisa cover lah buat teman-teman yang lain. Oke, tahu no lapu-lapu juga. Jadi buat Geek Fam mereka masih belum menentukan ya core-nya nih, junglernya bakal siapa. Dan masih ada satu lagi sebenarnya maksudnya Bruno bisa Masih jadi ada juga Bruno. salah satu option juga untuk di early game yang cukup sakit buat bisa farming jungle dengan cukup cepat juga. Kalau Kalau misalnya ambil when di side lane bagaimana? Di gold lane menurut? dari Geek Farm. Ya. Oh setuju. Aku masih setuju. Jadi gini, Geek Farm taruh one-one di gold lane. Ya. Habis itu dia taruh mid lanernya itu pakai assassin. Sayangnya when-nya di ban sama Siren Esport. Ya karena kan satu hero yang Iya. menurutku ya kalau dia main di XP, nah, either itu XP atau itu di gold lane, apalagi ketemu lawan yang milih, wah nangis tuh milihnya tuh. Iya, Susah banget buat deketin karena bisa dikaitin. benar. Tapi one-one nyebelin juga sih kalau misalnya ketemu cowok. Aku ya, ketemu cowok nyebelin. Jadi cowoknya itu bukan main di landingnya dia emang kalah. Pasti kalah nggak mungkin. Tapi di level-level 4 mau nggak mau pok damage-nya tuh paksa pakai dual dragon-nya. Walaupun nggak mati. Iya. Di take down nggak apa-apa. Tapi dia at least lawannya pulang itu baru bisa dia haras. Oke. Strateginya seperti itu berarti Omoji. Ya itu namanya teori. Teori. Yang di lapangan pasti beda. Iya. Iya kan? Di lapangan itu pasti lebih susah, Lebih susah. lebih kerat. Benar. Ada Tamus yang dipick oleh Geek Fam Junior dari Hui di situ. Dan disusul oleh Baxia. Oh, oke, bagus Nah, banget. ini adalah counter natural untuk Yuzong, Tamus. Yuzong. Bukan Yusong Tamus juga, ini udah semua. Semua. Ini Semua sih. ditabrak-tabrakin sama Baxia, ini kelar banget sih. Benar. Kayak misalnya seorang Selena ini kalau misalnya dia nggak kerom ke arah yang selain Baxia, dia rugi. Oke. Kecuali dia udah pasti yakin bisa tumbangin Baxia instan. Damage-nya pas, powernya cocok, wah, Ada scale-nya. Elis. Oke, berarti cowoknya tank. Dote. Cowoknya tank. Baxia di side lane. Baxia di side, gold lane-nya bakal ditaruh di alis. Oke. Udah pasti itu, udah pasti. Udah nggak mungkin dari cangenya di arah gold lane. Tapi siapa tahu kan, Baxianya bisa juga jadi di tank pasti. Iya. Ada kemungkinan, Ada ada kemungkinan kecil. Bruno untuk Geek Fam Junior ini dia. Oke. Oke, dari dua tim yang sudah mengambil 5 masing-masing hero-nya. Ya. Apakah prediksi kalian masih sama ataukah kalian ada prediksi yang berbeda untuk kali ini sebelum masuk ke game yang pertama? Kalau gue masih sama sih. Ya. Gue ke arah Geek Fam masih. Sama. Masih? Aku juga sama. Ke Geek Fam. Oke, buat kalian semua yang di rumah, dari grafik yang udah ada, kalian itu melihat potensi kemenangan akan dipegang oleh siapa di game yang pertama ini. Langsung aja di kolom komentar, jangan lupa di like juga, di share juga. Karena nanti kalau sudah mencapai 5.000 like, Gio bakal ebot ya guys ya. Gaceng. Dan Oji akan bagi-bagi diamond. Canda manis segala gitu. Oke, jangan lupa di share juga, kasih tahu semuanya kalau MDL sudah mulai. Yeay. Tandanya pekan ini MDL mulai, MPL juga mulai, dan kita Benar. bakal ramaikan. Ini adalah pesta rakyat Mobile Legends Bang Bang se-Indonesia Opung Wawa. Benar, selama 2 bulan penuh sih seharusnya kalian bakal dipertontonkan Mobile Legends. Mau cari meta apa semua, langsung nonton MDL. Benar banget. Dan Gio udah siap untuk kali ini. Ready? Opung Wawa sudah siap. Let's go! Oke, kita langsung saja masuk di match yang pertama antara Siren Esports versus Geek Fam Junior, dan tentunya MDL Season 3 dipersembahkan oleh Fruity dan powered by Motown. Yeay, langsung aja di mid lane sudah ada Jay dan juga Tem di situ. Akan berhadapan di bottom lane ada Rupture dan juga Hui. Alright, bersama dengan Ria, dan seperti kata Opung Wawa, Ria-nya menjadi sisi samping dari tim Siren Esports, dan Jay berada di arah mid laner. Ternyata Baxia nggak jadi di XP lane ya. Akhirnya dia menjadi seorang tank yang mau ya. Lebih karena kayak dia bakal bantu buat junglernya ya. Dia bakal naik kalian untuk insansin juga. Dia bisa cepat dapat level. Lu lihat tuh, insannya kan ke tengah dulu. Ya. Sementara Baxianya udah langsung senggol untuk orange buff-nya. Ya. Biar lebih cepat. Ketika insannya datang, oke, tinggal nembak sekali, udah langsung fight lagi di area dari turtle pit. Lama coba dicanting, tapi kali ini dari Ria memilih di arah di atas, tapi Invis kayaknya bakal coba di take down. Apakah first ball didapatkan? Yes, benar sekali. First ball didapatkan oleh Air Liur di arah mid lane dia. Ah, itu dia. Air liur yang dia tadi juga kita mention ya, bahwa dia ini adalah player dari musim lalu dan harus bisa combine dan juga nyatu dengan teman-temannya, dan akhirnya bisa menunjukkan di pertandingan kali ini mendapatkan first blow. Yes, bener banget. Dan tadi Rapture bersama dengan Air Liur kayaknya bakal coba untuk dapetin seorang J ya, tapi J-nya ternyata masih bisa di cover dengan Trestless-nya dan masih bisa berhasil untuk kabur. Sedangkan di arah bottom lane, mereka lihat ada potensi yang cukup kuat dari seorang Alis dan berhasil bisa dibilang dibekukan pergerakannya dibandingkan dari gold lane-nya dia sendiri. Benar banget, dan Baxia udah mulai rotasi di situ ya. Dan sementara kalau kita ada Hui yang
benar-benar menunggu pergerakan dari seorang Baxianya untuk dihadapi keperluan satu sepertinya. Betul banget, tapi di arah top lane seperti ada rotasi yang tidak bisa bilang tidak menimbulkan apa-apa. Iya. Karena dari Yuzongnya itu udah berada di arah bus. Dia tahu dan dibuka, baru kali ini kelihatan. Iya. Coba dipaksa, Lele dimakan, tapi Ten masih berhasil bertahan. Di arah bottom lane, sedangkan Howie hampir saja ter-take down di sini Opuwawa dan juga Gio. Iya. Hampir saja almost. Sementara itu kalau kita lihat dari Bruno yang sudah melakukan pok-pok aja ke arah turtle yang takut sama air ini. Tapi langsung mau dicuri. Benar aja Meteor Shower diarahkan ke arah Ten di sana. Dan mendapatkan Baxia dari Brunonya. Oh my god, Baxia ditukar dengan Turtle. It's okay, di take over dengan baik. Tapi sayangnya tadi ya, kalau menurutku pribadi, kenapa Invis tetap maksa? Sedangkan itu udah pasti bisa di take over. Dari Turtle-nya udah di take over, dan dia ngapa harus tetap nge-zoning out? Biarkan aja karena ada Meteor Tower, tapi ternyata Iya. lagi-lagi memberikan permainan luar biasa. Wow. 2 poin kill diamankan di arah mid lane. Para pemain dari tim Geek Fam, walaupun mereka kehilangan Turtle-nya, tapi mereka masih mau lebih. Mereka masih mau dapetin poin kill dari tim Siren Esports. Benar banget. Skornya udah 0-3. Udah lumayan jauh, udah hat-trick kayaknya kalau main bola nih ya. Udah 3-0, Geek Fam sudah mengungguli dari skor. Sementara itu kalau kita lihat, ini adalah replaynya menurut Om Wawa. Yes. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kalau gue bilang kayak Invis dia berusaha untuk memecahkan ya perhatian dari tim Geek Fam Junior, tapi ternyata ada coveran juga, ada Rapture di sana dengan injektornya dia melempar ke belakang. Karena kalau kita perhatikan, Brunonya itu udah half HP. Dia pasti pengen buat bisa dapetin point kill juga, sementara ya balik lagi teman-teman yang lain masih fokus buat dapetin turtle. Oke, Rapture udah mengeluarkan flickernya. Kali ini gak bakal ada flicker untuk 120 detik ke depan. Tandanya inisiator dari Rapture ini bakal sedikit sulit kalau misalnya dari tim Siren Esports memaksakan survive. Dan di arah bottom lane, dan seorang Howie masih coba untuk survive. Dan Ezer masih coba untuk bertahan melawan seorang Howie. Di arah bottom lane, bisa dibilang gold lane-nya, EXP lane-nya, itu agak cukup adil ya pertarungan. Yes, bahkan bisa dibilang Tamus bisa memenangkan duel tersebut. Oke, TikTok yang cukup baik dari seorang Ria tadi di arah top lane. Sedangkan para pemain dari tim Siren Esports coba untuk mendapatkan satu buah turret. Dan harusnya kali ini berhasil. Karena lihat hanya ada tersisa seorang Rapture. Mencoba untuk dipasangkankah dari Ria. Dan ternyata Rapture memilih karena seorang J. Udah gak ada threshold di arah bottom lane. Mencoba dipasangkan dan seorang Invis dipukul mundur. Hans gak boleh terlalu terburu-buru. Ingat, Rapture. satu poin diamankan. J harus hilang. Air Liur bertukar dengan J, tapi masih mencoba untuk memaksakan keadaan di arah top lane. Rhea gak punya apa-apa. Wave Dragon belum ada. Wow, Dia Dragon. tendang langsung, ternyata sudah ada Double kill. kembali di sana. Sementara itu ada Black Dragon Form dikeluarkan oleh seorang Yuzong di situ menghadapi seorang Cage dan menghilangkan Cage sekali ini ada di Fizz. Dia berada dengan Dylan, tidak bisa berpulang kali ini seorang Tamusnya harus rela untuk menunggu lagi untuk respawn. Yes, walaupun berhasil mendapatkan seorang J, tapi di sisi lain poin kill banyak diamankan oleh tim Siren Esports. Di top lane pun bahkan turret sudah harus hilang. J memilih untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu. Gak ada cover sama sekali dan replaynya Opang Wow. Silakan. Yes, ini kita lihat ya di mana pergerakan dari Black Dragon Form benar bisa dapetin satu cangkangnya tumbang, tapi Invis Azer yang sangat bergerak dengan sangat bebas sekali. Lihat Alicia di bagian tengah, gak diganggu, Iya. gak bisa diapa-apain. Gak bisa diapa-apain. Bisa diapa-apain. Dan bahkan kali ini para pemain dari Team Geek Fam bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Lihat 4 orang udah berada di arah bawah. Mereka juga harus berhati-hati. Ingat kalau misalnya Alisnya dikasih makan terus, dikasih kesempatan untuk farming dengan stack orbs-nya yang udah dia dapatkan, di late game dia bakal bahaya banget. Wah, itu bakal nyedot darahnya terus-terusan kayak orang donor darah seperti Audi. Bener banget, jangankan donor darah, udah kayak diisep-isep kayak vampir. Ya, para pemain dari tim Geek Fam bakal coba standby dari bottom lane. Siren membuka vision dari Invis, tapi Rapture udah mengeluarkan flickernya, gak berhasil mendapatkan ejector siapapun satu di sana. Invis masih terganggu dengan pergerakan dari seorang Ailiu. Lelenya bukan sembarang lele kali ini, dan ternyata berhasil mendapatkan panah asmara terhadap gold buff di arah bottom lane untuk seorang Jay. Meteor Shocker dikeluarkan, Kontak Shocker coba dikeluarkan oleh seorang Vincent kali ini untuk membuka vision ke arah lawan-lawannya yang masih berkumpul di mid lane. Sementara itu di bottom lane sepertinya Alice harus dipukul mundur oleh seorang Tamus, tapi sepertinya ada backing up dari seorang Chang'e di situ. Betul, bukan salah betul. Nah, Siren kali ini mencoba untuk mengganggu di arah belakang dengan meteor showernya. Masih ada satu bola lele terkena seorang Alzer. Alzer mencoba masuk di pada yang cukup adil 4 versus 1. Wow. Baxia, sekeras-kerasnya Baxia, sekeras-kerasnya hati dia yang dingin tidak bisa menerima hati kita, dia tetap tumbang di arah bottom lane. Benar, tapi jangan lupakan juga untuk di top lane-nya sebenarnya di sini Yuzong sedang mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan Cho, karena kita melihat tadi ada bantuan
backup dari Siren untuk mendapatkan top turret. Dan kali ini Yuzongnya juga nggak bisa terlalu bisa membackup teman-teman yang lain yang kita tahu ya. Dengan Black Dragon Form sebenarnya bisa langsung menembus pertahanan di bagian belakang. Kayak Benar, mungkin bisa ngejar di Sunshin, bisa ngejar Chang'e juga. Betul Cuman sekali. dia harus tahan dulu di atas sampai mungkin minionnya lewatin sungai, baru dia bisa bantu yang lain. Mau nggak mau, karena nggak di mau. sini posisinya dari tim Geek memang di area top lane mereka udah kalah. Bakal coba dipaksa, Dilan, damage-nya The Way of Dragon belum ada, bakal coba ternyalakan pasifnya The Way of Dragon Way of langsung Dragon. kalah. Belum ada Black Bomb Tuh. kali ini dan Dragon-nya Betul, ya. langsung cica-cica di didang 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 ding didang didang ding didang Jadi didang ding. barongsai. Iya, langsung memilih untuk kabur dari seorang Dilan. Mencoba untuk menjemput Milia tapi nggak berhasil. Sedangkan di rebut top lane, J mencoba memberikan damage, berhasil mendapatkan satu poin tambah tapi J difokuskan. Howie Sun Tzu. nggak peduli apapun yang terjadi dan Answer pun hilang. Wow. Dua player hilang dari Siren di menit yang ke-7. Ini bisa menjadi bencana. Kenapa? Karena laning di arah bawahnya bakal diambil sama tim Geek Farm. Benar banget. Walaupun tadi kalau kita lihat dari segi war-nya, Bruno itu benar-benar free hit banget di belakang tadi, Om Wawa. Jadi PR-nya dari Siren adalah bagaimana mereka akan men-shutdown untuk Bruno karena memang berulang kali kita melihat sangat-sangat lepas sekali, sangat-sangat bebas untuk bisa mendapatkan beberapa poin kill. Ya, sementara itu kalau kita lihat di mid lane sudah mulai ada pertempuran yang terjadi dan dilakukan Alpha Golden Force belakang sana. Menghilanglah seorang Chang'e di Kebanyakan dia unstoppable, ejector, ditendang Bruno, langsung hilang. Nggak mungkin nggak hilang. Nggak mungkin. Hanya sekejap saja. sekejap saja. Yes, tapi J kayaknya agak sedikit terpressure kali ini di arah bawah. Dan lihat Rapture yang bakal coba dipaksa oleh seorang J. Ada sebuah Unstoppable Force, belum ada ejector. Rapture Sakaratul Maut, memilih untuk mundur dan Howie-nya juga sekarat. Ini waktu yang tepat untuk J untuk masuk. Rapture pun hilang, Howie-nya juga hampir Rapture ya. hilang. Dilihat dua playernya tersisa. Satu kali. Ini benar, disebut. yang Dan benar, lihat, yang oke, benar, kiri masih kanan. sama. Nah, nunggu ejector. Kiri kanan dan belakang. Ditabrak dulu bos. Tidak masih langsung ada. ditumbangin. Karena kalau gak tumbang itu bakal rugi banget untuk tim Siren Esports. Benar banget. Tadi perjuangan yang dilakukan oleh seorang Jauhead-nya luar biasa banget. Dia masih memiliki banyak absorb, walaupun akhirnya dua orang yang terus mengejar Alice dan juga Baxia akhirnya bisa menyelamatkan poin kill untuk tim Siren. Ditambah lagi ingat dari tim Siren mereka punya Alice dan juga Chang'e. High ground mereka bakal cukup kuat kali ini, sedangkan dari Geekfam mereka memang punya Tamus dan juga mereka punya seorang Yuzong. Ya, tapi di late game atau di high ground nanti bakal sulit banget untuk kedua hero ini. Kenapa gitu? Karena bakal dihabisin, dia melee. Lawan-lawannya banyak yang range. Bakal di kenting-kenting aja sampai pojok baru di all in. Yes, ada Chang'e juga. Iya, Bisa makanya. jadi yang cepat, jadi agak berbahaya sebenarnya. Gifam itu posisi utamanya adalah kalau mereka bisa dapetin satu, mereka bisa dapetin lord, mereka harus tunggu juga dua wave lah at least lah, buat bisa naik ke atas. Tapi kalau mereka bisa ngambil J-nya lagi, di all in lagi kayak tadi tuh, Howie bener-bener pakai pengen ke arah belakang, it's okay kalau itu, no problem. Karena mereka punya hero-hero yang bisa ngedash ke belakang. Tapi untuk big fight, mungkin lebih ke arah saya. Jadi sudah mulai ada pertempuran yang skok demi skok sedikit. Langsung aja ada Black Dragon Form dikeluarkan oleh seorang Gila di sana mencoba menghilangkan Reia. Gila sudah Chow-nya ditangani Yuzo. Oke, bakal coba dipaksa. Kali ini lihat, udah mulai coba shuffle dari seorang Dila, tapi Tenen masih bisa hasil di arah belakang. J-nya memilih untuk mundur dengan retribusinya. Ejector ke arah belakang, terus mendapatkan J. Apapun yang terjadi, semua fokus. Tapi lihat Enter datang. Tiba-tiba Cinta datang kemana aku membuat para pemain dari tim Geek harus pora-poranda. Satu hilang, berubah menjadi satu lagi. Double kill, kill. Lucky Fox tiba-tiba tershutdown. Air Liur menyelamatkan permainan dari tim Geek Junior. Air Liur save the day di arah top lane. Benar banget. Air Leon darahnya tadi udah sekarat banget, dia benar-benar datangnya tepat waktu, layaknya masuk sekolah dan membuat lawan-lawannya terkalahkan di saat war tadi. Yes, benar banget. Dan bahkan tadi kalau nggak ada Air Liur, Opung Wawa. Itu Air Liur kalau nggak ada. itu Penyelamat ya? Penyelamat Penyelamat. banget. Dia udah kalah banget dari saya. Tiba-tiba dia datang, udah punya Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Winter Truncheon pun dia sudah punya. Itu benar-benar di belakang para koranda. Sedangkan dari Yuzongnya sendiri aja belum punya Athena Shield. Oke, dia punya sayap. Ya. Tapi dia nggak punya Athena Shield. Dan begitu juga dengan seorang Owi-nya. Dia pun masih cuma punya Brute Force dan juga sayap. Dia nggak punya Athena Shield. Ya. Jadi isepan mode-nya nggak terlalu berasa. Benar-benar. Emang di sini sangat diperlukan banget Athena Shield ya, karena kita tahu sendiri bahwa ada Alice dan juga ada seorang Chang'e di situ yang memiliki damage mage. Dan sementara itu sudah mulai ada Popo ke arah Lord. Kalau kata Oji, Lord yang terhormat ya Oji ya. Yes, Bapak Lord yang terhormat sudah diamankan di menit ke-12, tapi sayang sekali. It's okay sebenarnya, no problem. Nah, ini kalau buat kalian yang belum tahu, Bang, mending gue tunggu dulu sampai 12. Enggak masalah. Asalkan ketika di bawah menit 12, ini Lordnya itu nggak usah di cover. Nggak usah di cover, kalian bisa clear dari 3 lane,
tengahnya di freeze misalnya, Ya. tengahnya di freeze, kalian push arah yang lainnya. Oke. Karena kalau mereka bakal fokus ke arah lordnya, at least kalian bakal dapetin satu turret. Iya. Oke. Dan setelah itu masih ada Betul. minion sekarang tuh lebih kuat. Minion sekarang tuh kuat banget. Itulah yang ngebuat nggak apa-apa. Kalian ngambil lord di bawah menit yang ke-12. Berarti win-win solution juga ya Oji. Win-win solution tetap pasti, tapi nggak persentase untuk mendapatkan inhibitor cukup kecil dibandingkan dengan adanya lord yang sudah ke enhance. Oke. Sementara itu kalau kita lihat Lordnya sudah bergerak ke arah bottom lane di mana peperangan sudah mulai terjadi sebentar lagi di area mid lane. Coba untuk mengalihkan fokus dari tim Geek Fam. Sementara itu kalau lihat di bottom lane sudah mulai ada pertarungan antara Howie dan juga yang lain di situ. Tapi langsung ada cicak-cicak di dinding memilih untuk mundur, sakit sekali damage-nya. Yusofi nggak bisa bertahan dengan cukup banyak menuju ke arah inhibitor terlebih dahulu dari para pemain tim Siren Esports. Dan seperti di arah bottom lane berhasil didapatkan, dilempar ke arah belakang. Bangsa harus tumbang, Air Liur seperempat darah terakhir, tapi masih bisa bertahan. Di sisi lain Yusofi-nya, Rhea bermain bagus duel dengan seorang Howie, tapi gak ada follow up damage. Sayang sekali, Rhea almost is never enough. Iya, hampir memang tidak pernah cukup untuk seorang Rhea karena seorang Tamus yang masih bisa selamat setelah di Way of Dragon. Dan sementara itu kalau kita lihat harus di-reset kembali untuk melakukan Bener kan? strategi war-nya. Bener gak? Lordnya dibiarin kan? Biarin Mereka aja. push dulu, minionnya sama arah yang berbeda, baru mereka bantu ke Lord itu. Iya. Sudah Seger. aku bilang. Seger ya. Seger. Nah, dapat kan inhibitor, Ini chance-nya dia, nggak ini dia. besar. Tuh lihat, awalnya kan mereka ke arah mid. Iya. Nah, baru dia bawa bantu ke arah bawah. Betul. Baru dia bantuin Lord ya, Ji ya. Nah, Gila sakit banget tuh cowoknya. iya Pung, karena Udah jadi endless tadi aku lihat. iya, cowoknya sakit banget. Bahkan cuma kali ditampol naganya langsung udah nggak punya apa-apa lagi kan. Ya, Benar. karena sudah 10-nya dengan canggahnya dia itu udah punya Holy Crystal kan. Betul. Oke. Jadi sakit banget. Ketika Black Dragon Farm, oke gue mau ke belakang mau tangkap canggahnya gak jadi mundur. Karena udah terlalu besar Di damage-nya. TikTok kita lihat bakal Hansen coba di TikTok, tapi ternyata gak berhasil Wah. memilih untuk mundur. Ini Blue Dread dilakukan oleh seorang Rhea hampir saja, tapi aku udah lihat dia udah mau tinggal Nggak selamat. 9 menuju ke arah belakang. Execute Israel dilakukan coba dicambuk oleh seorang Jay, tapi dalam belakang Hansen free hit sekali. Irvin sudah tumbang dan Winter Masih berhasil WON. hanya bisa mendelay. Hanya bisa Bisa mendelay. mendelay. Ingat, bukan menyelamatkan seorang Alice. Hanya mendelay kematian dari seorang Elis ya, Oji ya. Bocah Montek gagal melakukan tugasnya di arah top lane. Itu kalau Rhea-nya nggak Montek, Pung. Mereka masih bisa tahan. Rhea Iya. tuh ragu tadi bisa. Nggak tahu ragu, nggak tahu memang range-nya nggak nyampe. Nggak tahu range-nya nggak nyampe karena ragu atau memang timing dari seorang Brunonya yang pas. Yes, dan juga ada Johet tiba-tiba kan. Betul. Langsung Johet emang nge-cover. udah di situ tadi. Udah standby dia. Yes. Mau deket-deket teman saya, aku sundul kamu. Iya. Gak Wah. boleh deket-deket teman saya kamu lagi PSBB kayak begini. Oke, dan ini kalau kita lihat juga pergerakan dari kayak dari Geek Fam-nya ya. Memang mereka butuh Bruno dengan item yang menurutku udah jadi juga item dari Bruno-nya. Dan positioningnya bagaimana di bagian belakang karena sama dia 12 dan Yes, dia udah punya Win of Nature, ingat. Udah punya Win of Nature menuju ke arah Queen Swing, Queen Swing. sedangkan dari seorang Yusinnya aku nggak tahu. mortality. Iya, jadi aku juga, immortal sih. aku juga ngiranya immortal. Iya. Tapi yang pasti, cowoknya udah punya Brute Spot. Ini bakal bisa ke arah belakang banget, pasti dijamin. Ini air liurnya aja sebenarnya terpick off satu orang tuh bagus banget. Iya. Tapi nggak mungkin dari Rhea ini nggak ngeliat ke arah air liur. Cuma untuk potensi ke arah belakang sana cukup sulit. Wah, itu Liur. Nah, itu Wah. dia air liur langsung menghilang. Baru jawabannya sudah hilang, tapi sekarang satu untuk satu. Mau nggak mau harus adil kali ini karena mereka kalau nggak ditukar kemungkinan besar Siren Esports bakal punya Lord. Lihat langsung aja naga dan Lord. didangdung dari hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Siren Esports supaya nggak ada yang melakukan Lord. Invest Reaktor karena dua. seorang Hans mau coba dituju, Hans coba di all out. Ada Jenny di sana, Fit yang Reaktor sama shower. darah belakang. Wah, Lihat, sakit satu hilang, banget. dua hilang, hasil ada tiga hilang dan ini kill. bencana. Kickback tersisa seorang diri dari Howie bakal coba dibangsakan di arah bottom lane. Ini akan sakit. menjadi end. Howie-nya memberikan damage cukup besar tapi ternyata pengen saya dibalikan keadaannya. Dia masih ada Iya, threshold Restless. terlalu tebal. Howie seperti apa tahu. Itu tebal banget, kalah itu Tamus terkuat di bumi sama Howie. Dia bisa menyelamatkan tim Geek Fam dari Ya. kekalahan. Langsung objektif aja sih sebenarnya kalau arah Lord ya Oji ya. Iya. Coba untuk Lord yang udah enhance sekarang dari tim Siren tanpa ada gangguan pastinya karena baru ada Tamus dan juga seorang Selena yang mencoba untuk melakukan penyerangan tapi ubur-uburikan lele yang terkonek ke arah Aizer tidak bisa membantu apa-apa. Betul sekali, betul bukan sembarang betul. Para pemain dari tim Geek Fam kali ini benar-benar kesulitan. Mereka lagi-lagi harus kehilangan Bapak Lord yang terhormat. Iya. Dan bisa dibilang
kali ini dari tim Siren benar-benar bagus banget. Ezernya langsung fokus ke arah belakang, Hansnya mau win off nature, tapi kan kalau diisep-isep sama Alis nggak ada urusan bos. Tetap kena di Tetap isapnya ya. kena, tetap kena. Yes, dan juga sebenarnya pertanyaan tadi adalah kenapa Yudongnya langsung open Black Dragon Form jarak yang cukup jauh banget. Dari top lane tadi ya. Dia kira ini Pung, dia Ya, kira udah mau commit kan, Lord. mau commit Iya, dia nggak tahu darah Lordnya seberapa. Jadi dia bakal coba untuk commit ke arah Lord, setidaknya untuk usir mundur. Dan yang sangat disayangkan adalah kenapa dia terpancing dengan adanya Baxia. Iya. Oke, Iya. Baxianya buka, lempar aja ke depan. Dan di sini lihat Buffalo terhormat sudah menuju ke arah bottom lane. Para pemain dari tim GFM juga udah lihat sedikit kewalahan, udah mulai masuk kali ini Gio. Udah objektif gaming aja dihancurkan semua. Killer Turret dan kali ini kita lihat Bruno yang harus bisa dieliminasi oleh seorang Icaga di situ. Masih ada Lord yang tersisa, masih kuat untuk menghancurkan base terakhir. Dan kalau kita lihat Wawa, Oh my god, ini fokus akan banget jadi ending. Ezernya, ini bencana. Ezer berhasil mendapatkan poin bersama dengan kawan-kawan dari Siren Esports. Ya. Poin yang pertama untuk Siren Esports. Benar banget. Poin yang pertama untuk Siren Esports, sang juara bertahan MDL. Dan di season ketiga ini mereka bisa memenangkan pertandingan pembukaan dengan skor 1-0 melawan Geek Fam. Yes, bener banget. Bahkan gak disangka-sangka yang prediksinya mengarah ke arah Geek Fam dari Opung, Gio, dan Iya. bahkan saya sendiri ternyata Salah. di game pertama itu dimenangkan oleh tim Siren Esports. Ya, di mana memang kayak perlawanan ya dari Geek Fam juga memang mereka pegang kontrol, mungkin kayak dengan adanya Selina,